Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi permukaan bumi. Bumi itu bulat. Bumi terdiri dari tempat tinggi dan tempat yang rendah. Mari kita pelajari bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan yang dibatasi oleh pantai. Bentuk permukaan bumi dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur kemiringan dan ketinggian. Dua unsur ini disebut bentang alam. Suatu bentang alam dapat dikatakan miring apabila letaknya membentuk sebuah sudut. Bentang alam yang miring disebut lereng. Berdasarkan kemiringannya, lereng itu dibagi menjadi 4 teman-teman. Pertama, lereng landai. Lereng landai dengan kemiringan sekitar 5 derajat. Kemudian lereng curam dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Kemudian lereng terjal dengan kemiringan sekitar 70 derajat. Dan yang terakhir, lereng tegak dengan kemiringan sekitar 90 derajat. Berdasarkan ketinggiannya, bentang alam terbagi menjadi 5 macam. Tadi masih ingat kan, bentang alam itu ada 2, kemiringan dan ketinggian. Berdasarkan ketinggiannya, bentang alam itu terbagi menjadi 5 macam. Pertama, pegunungan. Kedua, perbukitan. Ketiga, dataran tinggi. Keempat, dataran rendah. Terus yang kelima yaitu cekungan. Pertama, pegunungan. Pegunungan adalah deretan puncak dengan ketinggian lebih dari 300 meter. Kemudian, perbukitan. Perbukitan adalah deretan puncak yang tingginya kurang dari 300 meter. Lalu, yang kemudian adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah tempat yang tinggi dan datar dengan ketinggian sekitar 500 meter. Lalu yang kemudian adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah tempat yang datar dan rendah dengan ketinggian kurang dari 500 meter. Kemudian cekungan. Cekungan adalah tempat yang dasarnya dikelilingi oleh bagian-bagian miring seperti pegunungan. Lalu daratan adalah permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air dan lebih sempit dari perairan. Sekedar info teman-teman bahwa sekitar 70% permukaan bumi itu berupa perairan. Jadi hanya 30% saja yang berupa daratan. Kemudian benua. Benua adalah bagian dari daratan bumi yang sangat luas dan umumnya dikelilingi oleh samudera dengan karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Benua itu dikelompokkan menjadi 7 bagian. Pertama, benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, dan Australia. Kemudian pulau. Daratan lebih kecil dari benua itu disebut pulau. Nah, kalau tadi benua itu luas sekali ya. Nah, ada bagian yang lebih kecil biasanya dalam benua tersebut yang itu disebut pulau. Contoh pulau besar di Indonesia adalah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian teman-teman. Pada awal tahun 2025 saja, jumlah pulau di Indonesia adalah 17.380 pulau. Wah, banyak banget kan? Wilayah daratan tinggi terdiri dari pegunungan, perbukitan, daratan, dan lembah. Adanya pegunungan membuktikan bahwa bumi itu tidak rata. Jadi, membuktikan juga bahwa bumi itu bulat ya, nggak mungkin kalau dia rata. Pegunungan. Tinggi pegunungan itu mencapai ribuan meter dari permukaan laut. Pegunungan tertinggi di dunia adalah Himalaya yang berada di Nepal dengan ketinggian mencapai 8.883 meter. Kemudian bukit. Bukit adalah bentang alam dengan permukaan tanah yang lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya, namun lebih pendek dan tidak setajam gunung. Contohnya, Bukit Teletubbies di Bromo. Dia ini bukan gunung, tapi dia mirip gunung, tapi dia lebih pendek dari gunung. Kira-kira seperti itu. Kemudian lembah. Lembah adalah bentang alam berupa dataran rendah atau wilayah yang lebih rendah di antara pegunungan atau perbukitan yang seringkali dialiri oleh sungai atau aliran air. Contoh lembah yang ada di dunia misalnya Lembah Harau yang ada di Sumatera Barat atau Grand Canyon yang ada di Amerika Serikat. Lembah yang curam, dalam, dan sempit itu disebut jurang. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kemudian lembah yang luas, dalam, dan terletak di antara 2 tebing yang curam disebut ngarai. Contohnya seperti ini. Kemudian sungai.
Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Bagian sungai yang tinggi disebut hulu, yang biasanya terdapat di pegunungan. Nah, bagian atas ya, tempat air itu mulai mengalir itu disebut hulu, teman-teman. Nah, kalau dia bagian sungai yang rendah itu disebut hilir. Nah, pertemuan air sungai dengan air laut. Kemudian danau. Danau adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara. Kemudian lautan. Lautan adalah bagian permukaan bumi berupa perairan yang sangat luas yang memenuhi sebagian besar wilayah bumi. Yang tadi Kak sebutkan ya, bahwa bumi ini 70% adalah berupa perairan. Nah, contoh dari lautan adalah Samudra Pasifik. Wilayah laut itu terdiri dari laut itu sendiri, kemudian teluk, samudra, selat, dan juga palung. Kita akan bahas dulu yang samudra. Samudra adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Misalnya Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Selatan, dan Arktik. Kemudian selat. Selat adalah jalur perairan sempit yang menghubungkan dua perairan yang lebih besar, seperti laut dan samudra, dan terletak di antara dua daratan. Contohnya Selat Bangka, Selat Kalimantan, dan Selat Malaka. Kemudian ada teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Contohnya Teluk Tobini dan Teluk Jakarta. Terus yang terakhir ada palung. Palung itu adalah jurang curam yang berada dalam laut. Misalnya Palung Mariana dan Palung Jawa. Jadi palung itu adalah sebuah jurang ya, tapi jurangnya di dalam laut. Coba kalian lihat foto ini, ada sebuah miniatur bumi bulat. Biasanya ini ada di sekolah kalian ya untuk belajar praktek. Nah, ini namanya globe. Globe adalah miniatur bumi berbentuk bulat. Lalu sebenarnya bumi itu bulat atau datar? Bumi itu bulat. Ini ada penjelasannya loh. Yang pertama adalah perbedaan zona waktu. Coba kalian lihat deh, zona waktu di Indonesia dengan zona waktu Amerika, apakah sama? Di sini siang, di sana juga siang? Tentu tidak. Di sini siang, biasanya di sini siang, di sana malam, ataupun kebalikannya. Nah, ini membuktikan tidak mungkin terjadi siang dan malam secara bergiliran di berbagai tempat jika bumi itu datar, ya kan? Pembagian zona waktu hanya bisa dijelaskan oleh bumi yang bulat dan berotasi. Lalu yang contoh kedua adalah kapal yang ada di laut. Nah, kalau tampak dari dekat, seperti ini kapalnya. Nah, kalau dari jauh, tuh, jauh di sana ya. Nah, saat kapal itu menjauh, bagian bawahnya menghilang lebih dahulu, seolah-olah tenggelam di balik kelangkungan bumi. Ini membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, mudah banget kan materinya hari ini? Sekarang ada kuis buat kalian, cuma 2 dan mudah banget. Yang pertama, bentuk permukaan bumi disebut. List nomor 2, apa yang dimaksud dengan palung dan sebutkan contohnya. Mudah banget kan? Langsung aja jawab di kolom komentar.